الحمد لله الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب مقام الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. Amma ba'du. Mudah-mudahan kita seberataan dapat barokahnya. Mudah-mudahan seberataan dapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia, semoga besok kita dikumpulkan di negeri akhirah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak mungkin ketika seseorang datang menghadiri acara semacam ini kemudian berharap kepada Allah melalui baginda Rasul, tidak mungkin orang yang semacam itu harapannya tidak diwujudkan oleh Allah. Sebagaimana Al-Imamul Busiri, beliau mengatakan di dalam Burdah, hasyahu ayyuhrimar raji makarimahu au yarji'al jaru minhu ghaira muhtarami. Tidak mungkin baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak memberi anugerah kepada orang yang telah datang berharap kepadanya. Kita datang ke tempat ini berharap kepada Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka kedatangan kita tidak mungkin ditolak oleh Allah. Hasyahu ayyuhrimar raji makarimahu aw yarji'al jaru minhu ghaira muhtarami. Tidak mungkin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak memberi anugerah kepada orang yang telah datang mengharap kepada beliau, au yarji'al jaru minhu ghaira muhtarami, dan tidak mungkin pula setiap orang yang berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu dalam keadaan tidak dimuliakan oleh Allah. Setiap orang yang bersanding dengan Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan kemuliaan. Setiap orang yang terhubung dengan Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan keberkahan. Dan setiap orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah. Dari karenanya menyebut Nabi Muhammad adalah merupakan rauhun, merupakan suatu kegembiraan dan ketenangan tersendiri yang kita dapatkan. Al-Imamul Busiri beliau menyebutkan di Qasidah Al-Muhammadiyah, namanya Qasidah Al-Muhammadiyah. Kalau yang tadi namanya Burdah, ada lagi namanya Qasidah Muhammadiyah. Beliau menyebutkan Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Itu
Muhammadun dzikruhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika disebut rauhun, kegembiraan tersendiri yang kita dapatkan, kegembiraan tersendiri yang kita rasakan, dan kegembiraan ketenangan ini tidak bisa didapat dengan uang, tidak bisa didapat dengan jabatan, tidak bisa didapat dengan status. Ketenangan yang kita dapatkan ketika menyebut nama Nabi Muhammad itu adalah tumakninah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, merupakan adalah rauhun, kegembiraan yang kita rasakan untuk diri kita. Sebenarnya asalnya kalau menyebut nama Nabi Muhammad, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami, Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim, ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Dahan kabul hajat. Kayak sebelum subuh semalam, na subhanallah, luar biasa. Mudahan batamuan tahun kaina pulang. Kan kada disangka-sangka. Ya Allah, raminya itu berataan bakumpul kasini kada denang kada napa-napa kada. Kalau pang maharap ini maharap itu kada, sebuting aja cinta lawan Nabi. Cinta lawan Nabi. Ketika kita mencintai Nabi, Nabi pun mencintai kita. Ketika kita merindukan Nabi, sebenarnya Nabi yang lebih dahulu merindukan kita. Mudahan dapat syafaat sidin di hari kiamat. Fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wahwa awfal khalqi bidzimami. Itu qasidah Muhammadiyah itu bagus dibaca itu. Itu berataan mengesahkan tentang Nabi. Ya nang tadi Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammadun dzikruhu, Nabi Muhammad dengan mengingatnya rauhun li anfusina, yaitu adalah merupakan ketenangan buat diri kita. Apakah dahulu perempuan-perempuan Madinah tidak merindukan Nabi Muhammad, tidak mencintai Nabi Muhammad? La wallah, mereka adalah orang yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Sampai dikatakan Urwah Ats-Tsaqafi, yang mana di sana dia melihat, bahkan Abu Sufyan juga mengatakan sebelum masuk ke dalam agama Islam, dia datang ke negara-negara Versi, datang ke negara-negara orang-orang yang saat itu masih kafir. Mereka mengatakan, ma ra'ayna ahadan yu'azzimu ahadan kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Kami tidak pernah melihat seseorang yang mengagungkan seseorang seperti pengagungannya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Wa ma ra'ayna ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Dan kami tidak pernah melihat seseorang mencintai kepada seseorang melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Seorang perempuan yang mana di sana ketika di peperangan Uhud, perempuan pertama yang mengangkat senjata. Tahulah ikam mardiah, siapa perempuan pertama yang mengangkat senjata? Nusaibah. Nusaibah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini perempuan Nusaibah, ini ajib ceritanya. Nusaibah ditugaskan oleh baginda Rasul untuk menjadi perawat di peperangan Uhud. Tugasnya hanya merawat orang-orang yang terluka, orang yang jatuh sakit. Kalau ada para sahabat yang terluka, Nusaibah yang merawat. Namun dalam suatu kesempatan, ketika Nusaibah mendengar ada salah seorang kufar,
orang-orang yang kafir yang ingin membunuh Nabi Muhammad, dan di perang Uhud itulah terbunuh paman tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman yang selalu membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terbunuh di peperangan Uhud tersebut. Nusaybah pada saat itu beliau hanya diperintahkan untuk merawat sahabat-sahabat yang terluka, merawat orang-orang yang mungkin di sana perlu dengan perawatannya. Namun Nusaybah mendengar ada salah seorang yang kafir mengatakan, mana itu Muhammad? Saya akan membunuhnya pada hari ini. La najautu in naja. Saya tidak akan pernah pulang sebelum saya membunuh Muhammad. Maka dengan seketika Nusaybah, kecintaan yang ada di dalam hatinya membuat Nusaybah lupa akan tugasnya hanya sebagai merawat orang-orang yang terluka dalam peperangan. Beliau langsung mengambil senjata menyerang orang yang ingin melukai Nabi Muhammad. Bayangkan. Tidak tega dan tidak rela sampai ada orang yang ingin melukai Nabi Muhammad. Sekarang kita tanyakan di dalam diri kita, berapa banyak sudah apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat menyakiti perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat, apakah itu menggembirakan atau menyenangkan hati Nabi Muhammad? Ini yang harus kita pikirkan. Zaid bin Ad-Dathinnah ketika ingin dibunuh oleh orang kufar, dilukai sedikit demi sedikit jasad dan batang tubuhnya. Kemudian Zaid bin Ad-Dathinnah ketika ditawarkan oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam, kata Abu Sufyan, ya Zaid, bagaimana kalau kiranya posisimu digantikan oleh Muhammad? Ini sudah dilukai. Karena Zaid bin Ad-Dathinnah pernah membunuh tokoh kufar Quraisy di salah satu peperangan, kalau tidak salah perang Badar. Naam, perang Badar. Maka mereka balas dendam. Maka untuk meringkus Zaid bin Ad-Dathinnah, maka dia sebelum membunuh melukai sedikit demi sedikit. Bayangkan. Ketika itu Abu Sufyan mengatakan, ya Zaid, bagaimana kalau kiranya Muhammad saat ini berada di dalam posisimu dan engkau santai di rumah bersama keluargamu? Apa kata Zaid bin Ad-Dathinnah? Zaid mengatakan, wallah, demi Allah, saya tidak akan pernah merasa gembira dan bahagia ketika saya bersama dengan keluarga saya, kalaukan di sana saya mendengar Nabi Muhammad tertusuk satu duri, saya tidak akan pernah merasa nyaman hidup di dunia ini. Saya tidak akan pernah merasa nyaman tinggal bersama keluarga saya kalau sampai ada satu duri yang menusuk kakinya Nabi Muhammad. Ini kecintaan. Sekarang tanyakan di dalam diri kita, bagaimana kita dalam cara kita mendidik anak? Apakah didikan kita terhadap anak telah membahagiakan hati Nabi Muhammad? Atau didikan kita kepada anak menusuk hatinya Nabi Muhammad? Bagaimana perilaku kita dengan suami kita? Bagaimana perilaku kita dengan tetangga kita? Bagaimana perilaku kita dengan sahabat kita? Bagaimana perilaku kita dengan orang tua kita? Bagaimana perilaku kita dengan mertua kita? Karena mertua juga adalah orang tua. Apakah di sana perilaku kita terhadap mereka menggembirakan hati Nabi Muhammad atau menyakiti hati beliau? Ini yang kita pikirkan. Sedangkan lihat para pencinta sejati tidak akan pernah membiarkan orang yang dia cintai terluka, apakah lagi mereka sampai berdarah. Lihat Zaid bin Ad-Dathinnah. Saya tidak akan pernah merasa tenang hidup di antara keluarga saya kalau sampai satu duri menusuk kakinya Nabi Muhammad. Ini mereka langsung angkat tangan. Ini kecintaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat. Belum lagi di sana perempuan Madinah ketika suaminya terbunuh di suatu peperangan, saudaranya terbunuh, anaknya terbunuh,
perang ikut bersama Nabi Muhammad, sampai orang-orang mengatakan suamimu terbunuh. Dia mengatakan tidak apa-apa, saya cari pahala dengan terbunuhnya suami saya, namun berikan saya kabar bagaimana kabarnya Nabi Muhammad. Bagaimana kabarnya Nabi Muhammad? Kita, kalau orang yang kita cintai meninggal dunia, apa yang ada di sekitar kita, kita tinggalkan. Tapi lihat, kecintaan mampu merubah segala-galanya. Anakmu terbunuh, jantung hatimu terbunuh. Iya, saya mencari pahala dari itu semua. Tolong kasih tahu saya bagaimana kabarnya Nabi Muhammad. Saudaramu terbunuh, tidak jadi masalah. Saya mencari pahala dari itu semua. Namun beritahu saya bagaimana kabarnya Rasulullah. Orang mengatakan Rasulullah dalam keadaan baik. Saya tidak mau. Saya harus melihat dengan mata dan kepala saya. Ketika melihat Nabi Muhammad SAW datang dari peperangan dalam keadaan selamat, maka Nabi Muhammad tahu bahwasanya suaminya, anaknya, saudaranya gugur dalam peperangan. Maka Nabi Muhammad ikut berbelasungkawa. Kemudian ternyata perempuan tersebut ketika melihat Nabi Muhammad dalam keadaan selamat, tahu apa yang dia katakan? Kullu musibah ba'daka jalal ya Rasulullah. Seluruh musibah yang menimpa saya, asalkan tidak menimpamu wahai Rasulullah, sungguh itu kecil dan ringan bagi saya. Asalkan tidak menimpamu. Sekarang berapa banyak kita tusukkan duri di dalam hatinya Nabi Muhammad karena perilaku kita. Kita mengaku umat beliau, kita mengaku menjadi pencinta beliau, tapi apakah benar? Apakah benar seorang yang benar-benar mencintai orang yang dia cintai tega untuk mengecewakan dan membuat orang yang dia cintai terluka? Majelis diadakan untuk memperbaiki diri kita, bukan orang lain, diri kita yang datang ke sini. Ayo bismillah. Nah ini Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Inilah kecintaan, cinta dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat sedin di hari kiamat. Muhammad ya Aba Zahra narju nazara, Muhammad ya Aba Zahra narju nazara, ara qubbatal khadra laylan wa nahar yammim nahwal دينا ترى الأنوار يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حمانا بنا طه المختار. Senang itu Muhammad ya Aba Zahra, wahai Rasulullah, narju nazrah, kami yang kami harapkan adalah pandangan dari engkau. Datang ke maulid yang kita harapkan pandangan dari Nabi Muhammad. Lihat Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi kayak apa? Waktu Sidin menikah dengan Rasul, ujar orang Madinah, ujar orang Mekah berataan, untungnya ikam bahagia, ikam hidup. Ujar Sayyidatuna Khadijah, mulai aku menikah dengan Muhammad, aku tidak berpikir bagaimana aku mendapatkan kebahagiaan, tapi yang aku pikirkan bagaimana untuk menciptakan kebahagiaan terhadap Muhammad. Tuh cinta. Seadanya aja hidup. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami,
Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Bersyukur atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad adalah kewajiban atas setiap umat. Nah, syukur. Nah, tanda kita syukur diantaranya bersalawat, diantaranya merayakan kelahiran Sidin, dan ambil manfaat dan faidah dari kita merayakan kelahiran beliau, bahwa dari sini kita bisa memahami tidak ada syariat yang paling mulia melebihi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, ayo laksanakan syariatnya Nabi Muhammad, kerjakan segala perintahnya Nabi Muhammad, kerjakan secara apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad, tinggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Dan itu seluruh mencakup seberataan. Kada hendak menjadikan tunggal-tunggal butingan, paham jadapian apa yang membuat Nabi Muhammad tersenyum, laksanakan. Apa yang membuat Nabi Muhammad terluka, tinggalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan kita bertemuan pulang tahun Dudi insyaallah dalam keadaan sehat afiah, dalam keadaan diberikan panjang umur oleh Allah dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala.